Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, nats khotbah kita pada Minggu 27 Maret 2022, saya akan menyampaikan khotbah kepada kita sekalian. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adapun nats khotbah kita pada Minggu 27 Maret 2022 dengan nama Minggu Letare terambil dari Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan 11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Topik nats khotbah kita adalah bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dengan nama minggu kita adalah Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah. Bersukacitalah orang-orang benar dan jujur, karena mereka mendapat kasih setia Tuhan. Karena Tuhan juga melepaskan orang-orang benar dan jujur dari hukuman dosa dan kekelaman. Banyak hal yang harus kita syukuri kepada Allah, dan karena penyertaan serta berkat yang kita terima, patutlah kita bersyukur dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Sebagaimana pemazmur ini bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, dan khususnya bahwa pemazmur mendapat pengampunan dosa dari Allah. Kalau kita lihat ayat 8 sampai 9, mata Allah tertuju kepada jalan orang saleh, agar senantiasa berjalan di jalan sesuai dengan kehendak Allah dan bersikap bijak dengan tidak berkeras hati kepada Allah untuk mendekatinya. Janganlah kiranya setelah mendapat peringatan dan hukuman baru mendekat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan terus mengawasi kita. Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk kita tempuh, sehingga kita tidak menjadi tersesat. Tuhan selalu memperhatikan manusia, dan Ia akan memberikan peringatan, khususnya jikalau orang-orang yang takut akan Dia itu sendiri tidak mau hidup di dalam jalannya. Hikmat Tuhan itu selalu bertujuan untuk mengarahkan seseorang hidup sesuai kehendaknya. Dikatakan jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Kuda atau bagal tidak memiliki sebuah pengertian, sehingga harus menggunakan tali les dan kekang. Allah tidak ingin memperlakukan manusia seperti itu. Allah ingin manusia dengan sukarela, dengan kehendaknya menaati Dia, bukan dengan paksaan. Orang percaya hendaknya memperhatikan firman Tuhan yang menuntunnya ke dalam terang, sehingga ia tidak tersesat. Melembutkan hatinya untuk mau dididik dan dikoreksi atas motivasi maupun tindakan yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan,
dengan mengizinkan Roh Kudus bekerja untuk menolongnya untuk hidup benar. Tuhan akan selalu mendidik dengan caranya untuk memanggil orang percaya yang telah menyimpang sehingga bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita lihat ayat 10-11. Hendaknya semua orang ingat bahwa banyak penderitaan dialami oleh orang fasik atau orang yang tidak percaya kepada kasih setia Tuhan. Sebaliknya, bagi orang percaya, dia akan dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Ia melindungi orang-orang yang mau jujur dan memberikan sejahtera dalam hati mereka. Perlindungan Tuhan itu nyata kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga ia terluput dari segala malapetaka. Orang fasik akan dibiarkan olehnya tertimpa bencana. Oleh karena itu, banyak hal yang akan membuat hidupnya menjadi menderita. Maka kemudian pemazmur mengajak orang-orang benar dan orang-orang jujur untuk memuji Tuhan atas kasih setianya yang besar. Ini adalah suatu respon di mana orang tersebut menerima pengampunan Allah dan oleh karenanya timbul suatu ketulusan dalam hatinya untuk memuji Allah. Calvin mengatakan ada 3 istilah untuk menunjukkan suatu kegembiraan dan ekspresinya. Kata kerja yang pertama adalah bersukacitalah. Ini menunjukkan sukacita yang melibatkan seluruh hati dan jiwa. Sebuah sukacita yang mendalam. Kata kerja yang kedua adalah bersorak-sorailah. Menggambarkan sukacita yang diberikan ekspresi antusias. Kata kerja yang ketiga, bersorak-sorailah. Sebuah panggilan untuk memuji Allah dengan bernyanyi atau berteriak. Adalah suatu fakta bahwa orang-orang yang hidup dalam sukacita ini mampu menemukan alasan mengapa mereka berlimpah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang dialami adalah sukacita karena berkat pengampunan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan ini begitu kompleks dan seringkali membawa seseorang kepada penderitaan. Akibatnya banyak orang yang akhirnya mengejar kebahagiaan demi tuntutan kepuasan diri semata dengan mengabaikan akar sesungguhnya penyebab penderitaan. Penyebab utama penderitaan salah satunya adalah karena dosa. Dan itu adalah konsekuensi dari kejatuhan Adam dan Hawa. Kebahagiaan sejati tercapai ketika manusia memiliki relasi yang intim dengan Allah. Tetapi penyebab rusaknya relasi manusia dengan Allah adalah karena dosa, dan inilah sumber penyebab ketidakkebahagiaan manusia. Pengalaman pemazmur menerima berkat dari pengampunan Allah adalah suatu realita yang juga dapat dialami oleh setiap orang percaya. Pengalaman pemazmur adalah suatu pengalaman yang tentunya pernah dialami oleh semua orang percaya, yaitu jatuh ke dalam dosa dan menyembunyikannya. Meskipun karena akibat dosa, Daud hidup dalam kesengsaraan. Namun akhirnya dia menyadari bahwa dirinya berdosa dan butuh pengampunan Allah. Marilah kita mengenali dosa dan kesalahan kita dan membawanya ke hadirat Tuhan. Jangan menyembunyikan dosa kita di balik kesalehan
yang tidak tulus, karena Tuhan mengetahui semuanya itu. Mohon ampun kepada Allah adalah suatu jalan terbaik agar pengampunan Allah membuat kita bersukacita dan membawa berkat. Tuhan Yesus telah membayar hutang dosa kita, dan tetaplah berpegang kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, agar sukacita kita penuh oleh karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan atau yang disamakan dengan orang fasik yang mencoba memperoleh sukacita dengan ada di dunia, bahkan berusaha memperolehnya dengan menghalalkan segala cara, maka ia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, sama seperti ketika Daud jatuh ke dalam dosa. Dan ini digambarkan di dalam Mazmur 37 bahwa orang fasik memiliki kebahagiaan atau sukacita yang semu. Mungkin saat ini mereka memiliki semua sukacita ada di dunia ini, tetapi pada akhirnya mereka akan dibinasakan dari dunia ini. Bagaimana kita mampu bersukacita dan bersorak-sorai di dalam dunia ini yang penuh dengan berbagai kesulitan hidup? Kita mampu bersukacita adalah karena kita percaya akan janji dan penyertaan Tuhan, dan karena kita dikelilingi oleh kasih anugerah Tuhan. Sesulit apapun jalan yang kita tempuh, sebanyak apapun kesulitan yang kita alami, khususnya menyikapi pandemi COVID-19, Allah akan menunjukkan jalan yang kita lalui agar kita tidak mendapat celaka. Bagaimanapun keadaan hidup kita saat ini, merasa miskin atau kaya, susah, menderita, atau terpinggirkan, sakit, dan merasa gagal, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hanya di dalam Tuhan ada kebahagiaan atau sukacita yang abadi. Jadi marilah kita tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam semua kondisi dan keberadaan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, hendaknya kami senantiasa di dalam sukacita, karena Engkau menyertai kami Tuhan, karena Engkau senantiasa mengampuni kami dari segala dosa kami, sehingga kami beroleh kasih karunia oleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.